Salam, selamat malam, kasih-kasih Tuhan. Wow, luar biasa. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi dalam ibadah Secret Prayer dalam Miracle on Tuesday. Wow, luar biasa ya. Kita dapat kembali berjumpa di ibadah malam ini. Dan kita malam ini akan dilayanin oleh hambanya, Bapak Hoke Andrian Jasa, dan juga saksian yang luar biasa oleh Ibu Deborah Susilo dengan tema God is good. Wah, God is good ya, memang Tuhan selalu baik. Dan kasih-kasih Tuhan, jangan lupa untuk dibantu ya share-sharekan di linknya di grupnya atau di Japri ke saudaranya, temannya, supaya ibadah malam ini menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita semuanya gitu. Oke ya, kita mengucap syukur kita dapat kembali malam ini ibadah dengan mari kita menyambut firman-Nya dengan dan juga pujian penyembahan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang gembira karena apa? Tuhan akan membela, karena Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita lewat terobosan dalam kehidupan kita, kesehatan, pekerjaan, dan semua aspek kehidupan kita ya. Oke, tetap bersukacita ya. Dan kita malam ini akan dilayani dengan ujian penyembahan oleh hambanya Bapak John yang luar biasa ya. Saya aku beliau itu sudah pelayanan banyak di beberapa tempat walaupun dalam keadaan tubuh fisiknya kurang sehat atau tidak seperti kita. Kita mengucap syukur di sini ada orang yang benar-benar mau melayani dengan sungguh-sungguh walaupun keterbatasan keadaan kita, tapi tetap kita memuji, mulai Tuhan. Kita tidak melihat wah seberapa hebat dan kerennya orang itu, tapi kita akan melihat bagaimana orang itu bersungguh-sungguh mau melayani kita, melayani Tuhan tentunya. Oke, saya nggak mau berlama-lama lagi. Kita akan mulai dengan doa pembuka dengan yang akan dipimpin oleh Ibu Susan. Persilakan Ibu Susan. Oh ratakara syakarala pataka shikarala masikarala masi. Oh retekora takara shikarala masi. Segala puji syukur hormat kunaikan bagimu Tuhan. Kau dahsyat, kau luar biasa Tuhan. Malam ini kau kumpulkan kekasih-kekasihmu Tuhan untuk bersatu hati Tuhan. Untuk sungguh-sungguh Tuhan menerima benih firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan kau kuasai atmosfer di udara Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan menjamah, menyucikan, menguduskan Tuhan. Untuk kekasih-kekasih Tuhan yang akan masuk Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mengundangnya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa komunitas ini Tuhan akan kau pakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi yang lainnya Tuhan. Di mana kami akan menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, terus-menerus dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemuji Tuhan Yesus. WL Tuhan semuanya Tuhan sudah kau siapkan Tuhan. Kau berikan urapan-Mu, kau lawat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar puji-pujian menjadi dupa yang harum menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kau akan pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi kesaksian dalam kehidupannya Tuhan. Dalam rumah tangganya Tuhan, apa yang Tuhan sudah bekerja dalam kehidupannya Tuhan. Engkau akan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menceritakan kesaksian kehidupannya Tuhan, perbuatan-Mu yang besar dan ajaib Tuhan. Juga istrinya Tuhan, Deborah Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kesaksiannya ini Tuhan membawa berkat Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sangat sempurna, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan Tuhan. Kami mau Tuhan malam ini Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan mau menerima berkat-Mu, janji-Mu Tuhan. Dan kemuliaan-Mu Tuhan turun atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, kekasih-kekasih-Mu pada malam ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk wifi, untuk sinyal semuanya Tuhan, peralatan musik Tuhan. Biarlah Tuhan terkendali Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja secara luar biasa. Pimpin kami Roh Kudus, pimpin kami. Kami memerlukan Roh Kudus-Mu, kami memerlukan zaman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan Michelle. Amin. Ya, terima kasih Bu Susan. Oke, kasih-kasih Tuhan, kita sudah mulai dengan doa pembuka dan kita akan bersukacita dengan pujian penyembahan yang dipimpin Pak John Rifonso. Silakan Pak John. Terima kasih Ci Michelle. Shalom semua Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom Secret Prayer pada malam hari ini. Mari kita rasakan hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, biar roh kita menyala-nyala
memuji Tuhan malam hari ini. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita kembali lagi dari awal. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagah-Nya. Tiada yang mustahil bagi-Nya. Oh, tiada yang mustahil bagi-Nya. Gagah perkasa, penasihat kita. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi-Nya. Pilurnya sungguh heran. Pilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Darah Kristus berkuasa. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak
Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kesannya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selamanya. Ya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, bersih hati. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Bilurnya, sungguh heran. Bilurnya, membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh darah Kristus berkuasa. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ya, mari kita tetap memuji Tuhan. Kita rasakan kehadirat Tuhan malam hari ini lewat pujian penyembahan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman itu boleh ditabur dan kita boleh menerimanya. Siapkan hati untuk dengar firman saat ini. Saat ini curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan harapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Oh, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, oh ya Rama, ya si, haleluya, oh ya Rama, ya si, ya Rama, ya sanara, ya Rama, haleluya, oh ya Rama, 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 haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Silakan Bu, host Jimis ya. Makasih. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan ya, luar biasa. Pak John, terima kasih untuk pelayanan malam ini yang sangat luar biasa ya. Kasih-kasih Tuhan pasti
saya yakin dan percaya menerima jamaah dan lawatan Tuhan di tempat kita masing-masing. Amin. Dimanapun kita meresponi firman Tuhan, pasti Tuhan bela setiap kehidupan kita. Dan kasih-kasih Tuhan, kita malam ini akan mendengarkan sharing firman. Luar biasa, ini sepertinya pasangan muda ya. Bapak Hoki Andrian Jasa dengan Ibu Deborah Susilo. Cantik unyu-unyu, fresh. Luar biasa. Dan kita kasih-kasih Tuhan malamnya juga ada apa namanya, tanya jawab. Nanti persiapkan ya, simak baik-baik firmannya nih apa ya, dan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Oke, saya tidak berlama-lama lagi. Mari kita sambut firmannya yang akan disampaikan oleh hambanya, Pak Hoki Andrian Jasa. Persilakan. Terima kasih Michelle, terima kasih Ibu Susan untuk kesempatannya. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita berdoa, kita mohon rahmat dan terang Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini kami semua yang memilih untuk berkumpul di komunitas ini untuk mencari Engkau. Kami akan mendapat berkat khusus, berkat spesial. Karena firman-Mu berkata, Roh Tuhan mencari ke seluruh ujung bumi hati yang mau mencari Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami memilih datang, memilih ikut komunitas ini dengan satu tujuan, untuk mencari Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kami adalah umat perjanjian-Mu, biarlah kami mendapatkan berkat spesial malam hari ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan. Amin. Shalom semua. Perkenalkan, nama saya Hoke Andrian Jasa dan itu adalah istri saya Deborah Susilo. Kami sudah kenal cukup lama dengan Ibu Susan, juga dengan almarhum Pak Wira. Dulu kami sering datang ke kantornya beliau untuk memuji menyembah Tuhan, untuk berbincang-bincang dan bercakap-cakap. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik, yaitu God is so good. Tuhan itu sungguh amat baik. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, dalam Kejadian 1, setiap kali Tuhan menciptakan sesuatu hari pertama, maka Dia akan berkata, jadi semuanya itu baik. Allah melihat bahwa terang itu baik. Hari kedua Allah melihat ini baik. Jadilah hari kedua. Allah melihat ini baik. Jadi hari ketiga. Tapi pada hari ke-6, ketika Dia selesai menciptakan manusia, Dia berkata pada Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah hari, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6, selesai, masuk hari ke-7, Tuhan beristirahat. Semuanya sudah sempurna. Ini sebenarnya adalah konsep Injil. Sungguh amat baik. Semuanya sudah sempurna. Perjanjian baru diteguhkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membuat semua materai dan janji Tuhan itu menjadi ya dan amin dalam setiap hidup kita. Ada yang berkata bahwa keselamatan itu gratis, sisanya bayar. Menurut saya hari ini dengan pengertian saya, dengan pengalaman saya bersama Tuhan, tidak begitu. Hari ini kita ikut Tuhan, itu harus masuk dalam pengertian, kesadaran, dan pengalaman. Dulu orang berkata, taat tanpa mengerti. Yang penting taat, T-A-A-T, dibolak-balik sama, taat. Yang penting taat, taat. Orang ke gereja, berjemaat, kembali ngomong, taat, taat, taat. Semuanya taat, baik kepada orangnya maupun kepada Tuhan. Dan puncak dari ketaatan itu adalah kita semua jadi robot.
Karena selalu ngomong yes bos gitu. Nah hari ini saya benar-benar mendapati bahwa Tuhan itu ingin berhubungan dengan kita, ingin suatu pengenalan yang hidup itu adalah dua arah. Konsep doa itu bukan kita berbicara dengan Tuhan. Konsep doa adalah kita mendengar suaranya. Dan ketika saya bilang God is so good, Allah itu sungguh amat baik, adalah sebuah dasar yang sangat kokoh di Perjanjian Baru. Semua masalah kita hari ini, ketika kita geser dari dasar Injil Perjanjian Baru, yaitu Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Ada gerakan di dunia ini itu berganti-ganti. Ada namanya Azusa Street, ada namanya Pensacola, ada kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan banyak hal. Dan hari ini gerakan Tuhan yang terakhir adalah di Bethel Church. Itu di Redding, California. Di situ banyak mujizat, supranatural, pengajaran, rasul dan nabi dilahirkan, 5 jawatan dilahirkan. Dan di situ ada sebuah pelayanan namanya, dia buka sekolah, Bethel Supernatural Ministry. Dan dasar pengajarannya yang ditentang oleh gereja-gereja lain adalah God is good all the time. Jadi sebenarnya saya menyadari bahwa ketika kita ragu-ragu bahwa Tuhan itu baik, sebenarnya kita sedang menghalangi berkat dalam hidup kita sendiri. Masalahnya kita harus mengerti, menyadari, dan mengalami bahwa Tuhan itu baik secara pribadi, bukan dari kata orang. Tuhan itu baik menjadi dasar teologi Perjanjian Baru. Mazmur 27 berkata seperti ini. Mazmur 27 ini adalah sebuah mazmur yang sangat dahsyat. Mazmur ini berkata seperti ini. Mazmur 27, saya bacakan ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. That I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Dalam arti kata, selama aku hidup, aku pasti melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan ini nggak bisa hanya dipikirin di sini. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena digocok iblis dalam hal yang satu ini. Dalam bahasa lainnya itu, iblis mengajak dialog Hawa yang artinya intinya adalah begini. Sebenarnya Tuhan itu nggak baik-baik amat. Dan ketika kita bergeser daripada kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita mulai percaya kepada iblis, kita percaya kepada dusta iblis, maka kita memberi kuasa kepada kebohongan untuk terjadi sesuatu dalam hidup kita. Sebaliknya ketika kita percaya kepada kebenaran, itu adalah sesuatu yang kekal. Maka itulah yang akan kita alami. Percaya itu nggak bisa sekedar hanya mulut, aku percaya, tapi di sini 1, 2, 3. Ketika ini terjadi, maka itu akan kita alami. Bermanifestasi pada pengalaman. Ayub berkata bahwa selama ini dia hanya mendengar Tuhan dari kata orang. Nah, Ayub itu ada 42 pasal. Pasal 42 dia ngomong, selama ini aku mendengar Tuhan cerita tentang kebaikan Tuhan dari apa kata orang. Hari ini aku mengalami secara pribadi, aku mencabut segala perkataanku, aku duduk dalam debu dan abu. Bahkan dia tidak berdoa minta ditolong atau dipulihkan. Dan tiba-tiba surga bertindak, semua kenalannya Ayub mampir ke rumah Ayub memberi perhiasan emas. Dari perhiasan emas yang dikumpulin itu, saya nggak tahu berapa kilo, itu yang dijual, dibuat modal bisnis, dan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Kalau Ayub ngomong yang di ayat 42 itu di ayat 10,
Maka kitab Ayub cuma 10 pasal. Begitu kita mengakui Tuhan itu baik, mengalami secara pribadi, semua masalah selesai. Surga turun tangan. Tapi karena dia dari ayat berapa itu ngomong, komplain terus. Bahkan saya hari ini harus menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan bermusyawarah dengan iblis. Itu nggak ada. Kitab Ayub itu hanyalah prosa. Saya sudah banyak mendengar hamba Tuhan yang berkata, Tuhan mengizinkan kesengsaraan, kejahatan menimpa manusia. Itu tidak ada dalam perjanjian baru. Di kitab Ayub itu pun hanya prosa. Prosa itu artinya apa? Itu hanya ada di pikiran dan benaknya Ayub. Dia itu berpikir orang udah saleh kayak saya, kok bisa ngalami hal yang susah. Ngawur. Ngawur. Tuhan tidak mengizinkan, tidak pernah mengizinkan iblis untuk masuk dalam kehidupan kita. Kita sendiri yang buka celah kepada iblis untuk memberikan dia akses masuk. Orang Kristen itu seperti tinggal dalam penjara yang tidak terkunci. Atau lebih parahnya, orang Kristen tinggal dalam penjara yang tidak ada pintunya. Oleh karena itu, orang Kristen harus mulai sadar bahwa menyadari kebaikan Tuhan itu mulai dari sini. Turun ke sini. Turun ke sini. Kalau pikiran kita ragu aja, saya kalau nanya di sebuah ibadah ketika saya khotbah, apakah di sini percaya Tuhan itu baik? Semua orang dengan gampangnya angkat tangan. Tapi ketika saya bertanya di alam bawah sadar, siapa yang betul-betul dengan segenap hati percaya kalau Tuhan itu betul-betul baik, amat sangat baik. Itu tiba-tiba bisa muncul berbagai jawaban yang berbeda. Tuhan itu baiknya sama dia saja, sama saya kok enggak. Tuhan itu baiknya kadang-kadang. Hari ini saya sudah berkomitmen untuk memberitakan Tuhan itu baik. Perjalanan pulang dari kantor ke rumah, saya ditilang polisi. Nggak sadar di Sudirman itu belok kanan nggak boleh sebelum jam 4. Saya kayaknya jam 4 kurang itu. Dan saya tinggal di stop, langsung ditulis tilang 500.000. Waduh, besar sekali ya. Dulu biasanya kena tilang 50.000, pas di dompet saya tinggal 5.000. Wah, mau dealing juga dia lihat dompet saya 5.000, tulis surat tilang 500.000 harus bayar ke negara. Apapun yang kita alami, itu tidak merubah fakta bahwa Tuhan itu baik. Ini nggak gampang ya. Ketika kita ngalami sesuatu yang buruk, kita berpikir, kamu kok jahat sama aku? Nah, kita lupa ada satu ayat dalam Mazmur 115 ayat 16 berbunyi demikian. Ayat ini pun jarang didengar, jarang dimengerti. Mazmur 115 ayat 16 berbunyi seperti ini. Ini powerful sekali. Mazmur 115 ayat 16 berbunyi begini. 115 ayat 16. Langit itu kepunyaan Tuhan. Dan bumi sudah diberikan kepada anak-anak manusia. Orang Kristen hampir semua percaya kedaulatan Tuhan. Tapi nggak semua ngerti cara bermain di kerajaan sorga. Semata-mata Tuhan itu tidak bergerak berdasarkan kedaulatannya saja. Nanti semua manusia jadi robot. Cuman yes bos. Kerinduan Tuhan yang paling dalam adalah kita semua anak-anaknya menjadi rekan sekerja Allah. Kejadian 1 ayat 28 itu menjadi blueprint manusia. Be fruitful, fill the earth, have dominion, subdue, berbuah dalam buah-buah roh dan kehidupan. Memperluas kerajaan Allah di bumi. Punya otoritas dan punya wilayah di bumi, alias menjadi rekan sekerja Allah. Itu isi hati Tuhan yang terdalam. Seorang raja, dia punya kerinduan yang terdalam dalam hatinya, melihat putra mahkotanya suatu hari nanti menggantikan kedudukannya sebagai raja, sebagai pewaris. Walaupun itu putranya harus mengalami banyak penderitaan, belajar, latihan,
berusaha, melakukan banyak hal. Supaya suatu hari nanti ketika tampuk mahkota itu diberikan kepada anaknya, dia bisa menguasai kerajaannya. Dan hari ini saya mau share bahwa kebaikan Tuhan adalah membawa kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Saya baru pulang dari diundang KKR di Tangginabur di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Di sana saya tiba-tiba mengkhotbahkan sesuatu yang saya belum pernah siapkan, saya belum pernah ngerti. Tiba-tiba saya ngomong dan otak saya melawan. Saya baru tahu loh bahwa Tuhan itu maunya setiap kita mengalami holistic revival. Keselamatan secara holistik. Tubuh, jiwa, dan roh. Ternyata John G. Lake, itu rasul kesembuhan yang dahsyat, sudah pernah ngomong hal itu. Dia ngomong keselamatan 3 rangkap. Harus menjadi imamat rajani. Akses ke surga, akses ke bumi. Punya otoritas di bumi. Bukan hanya sekedar minta tolong. Tapi kita pun sanggup menolong orang. Hari ini kita apakah siap ketika kita dicurahkan berkat secara holistik? Kita punya uang banyak, tapi keputusan kita tidak tergantung pada diri sendiri dan keinginan, tapi kepada Roh Kudus. Jadi kebaikan Tuhan membawa kita menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi perkasa. Dalam arti sebenar-benarnya. Menang dari hubungan, menang dari kesehatan, menang dari keuangan. Mandiri, akses bumi, akses surga. Dan kemarin saya datang ke sebuah pemakaman pendeta Jonathan pribadi. Umur 81 tahun. Beliau adalah founder dari gereja GSJA Bandengan. Dia sudah melayani puluhan tahun. Dan ketika dia sharing pesan terakhir sebelum meninggal, saya mendapatkan sebuah warisan dari hamba Allah, sesuatu yang amat sangat kuat dan dahsyat. Di tengah-tengah ICU, dia bisa sharing. Orang bisa mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Orang bisa mengalami pertolongan Tuhan setiap hari. Orang bisa mengalami hubungan yang rusak. Roh Kudus campur tangan, menjadi harmonis. Pengampunan terjadi. Masa lalu dilupakan. Masa depan yang baru sudah datang hari ini. Kesehatan menjadi prima, kuat, bugar. Sakit penyakit harus pergi. Karena kehendak Allah, kita semua adalah sehat. Keuangan kita dilimpahi dengan berkat begitu rupa, sehingga kita sanggup menolong orang lain. Menjadi berkat buat orang lain. Tapi ada satu kebaikan Tuhan yang paling besar. Yaitu kebaikan Tuhan di atas kayu salib. Kebaikan Tuhan yang membuat kita bisa mengalami kebaikan dalam tubuh, jiwa, dan roh. Itu adalah kebaikan Tuhan yang terbesar. Oleh karena kebaikan itu, kita sanggup berkata kepada masa depan, masa depanku gilang gemilang, penuh dengan harapan, karena ada Kristus yang di dalam aku. Tidak ada harapan lain yang lebih kuat daripada pengharapan kita di dalam Kristus. Oleh karena itu, biarpun saya kena tilang, biarpun saya kena masalah, saya tetap bisa mengucap syukur. Bukan karena saya mengalami hari yang buruk, tapi karena saya masih punya pengharapan di dalam Kristus. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan siapapun. Tidak pernah. Firman berkata, seumur hidup aku melihat orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dia tidak pernah meminta-minta. Bahkan anak cucunya diberkati. Dia yang memberi hutang. Dia yang memberkati orang. Itu adalah sebuah jaminan di dalam Kristus yang hari ini jarang diberitakan. Di dalam Yesus bukan hanya sekedar pertolongan, tapi kita bisa menjadi rekan sekerja dengan Kristus itu sendiri.
Bahkan di tengah-tengah kedukaan yang harusnya seorang ayah yang dicintai, seorang gembala yang disayangi oleh semua jemaat. Bahkan bukan saja jemaat, saya bukan jemaatnya. Saya pun mengasihi Om Yo dengan segenap hati. Dia adalah salah satu orang yang saya dengar ucapan. Ketika saya mengalami masalah yang berat, ketika saya ada masalah yang mentok, saya tanya nasihat beliau, Om, kalau begini bagaimana? Dan dia selalu mengucapkan perkataan yang penuh hikmat, yang bukan berdasarkan pengalaman sebagai manusia ataupun hamba Tuhan. Karena pengalaman kita dengan Yesus tidak bisa dijadikan doktrin. Pengalaman kita dengan Yesus itu bisa jadi kesaksian, tapi tidak bisa jadi pengajaran. Karena setiap orang punya jalan bersama Tuhan. Setiap orang punya jatah kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Jangan iri dengan berkatnya orang. Saya pernah diajak teman saya ketemu makan. Saya cuma nanya, ngapain bro? Oh ini. Salah sendiri saya nanya. Saya baru terima fee. Sebuah cek tulisannya 400 juta. Saya uji hati saya. Apakah saya iri? Apakah saya cemburu? Apakah saya marah? No. Saya punya jatah sendiri di dalam Kristus. Saya nggak mau jatahnya orang. Saya mau jatah saya secara pribadi di dalam kerajaan Allah. Dan jatah saya di dalam Kristus adalah jatah kelimpahan. Bukan sekedar cukup. Kalau kita percaya, kita akan alami. Karena kita semua ini cuma bisa mengalami yang kita percayai. Termasuk kebohongan iblis. Ketika kau percaya bahwa orang itu jahat, dia jadi jahat. Sesuai dengan perkataan kita sendiri. Kalau kita perkatakan, dia baik buat saya, dia jadi baik buat saya. Nggak tahu caranya Tuhan gimana melawat orang itu, merubah orang itu sehingga dia jadi baik sama saya. Jadi kan seringkali kita masalah itu bukan di masalahnya, di hati kita sendiri. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu berkenan akan kebenaran dalam batin. Mazmur 51. Daud mengalami hal yang paling kelam dalam hidupnya. Tapi dia berserah kepada Tuhan. Dia datang mendekat kepada Tuhan. Seringkali orang-orang yang mengalami masalah, dia bukan lari mendekat kepada Tuhan, tapi mengalami dosa Adam dan Hawa, yaitu lari menjauh dari Tuhan sehingga mereka keluar dari Taman Eden, terpental. Bukannya makan pohon kehidupan, makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Apa itu makan pohon pengetahuan baik dan jahat? Selalu cari salah dan benar. Siapa salah, siapa benar. Siapapun yang salah, siapapun yang benar, kalau itu dalam satu hubungan, dua-duanya mati. Enggak ada suami istri, suaminya benar, istrinya salah. Suaminya benar, istrinya salah, tetap aja suami istri mati. Karena mereka udah jadi satu. Konsep hubungan adalah kita dengan orang terikat. Berbagai bentuknya, tertinggi suami istri, orang tua anak, kita dan sesama. Prioritasnya jelas. Dan hubungan ini yang juga mendasari kekristenan kita. Kita punya hubungan dengan Tuhan bukan dari kata orang. Saya kenal satu pengkhotbah difabel. Difabel itu cacat. Cacatnya itu begini. Kalau ngomong, Tuhan itu baik. Bisa begitu. Dan saya tahu dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia bisa mengucap syukur sampai kita yang tangannya normal, semua hidupnya normal, bisa gini loh, kok dia lebih bersyukur dari saya ya. Itu pendeta senior, pendeta Kris Manusama, kalau lihat dia khotbah, dia nangis. Dia nangis, dia sampai ngajak istrinya ke Medan, di mana dia ada, cuma supaya ngelihat hidupnya sehari-hari. Supaya dia bisa itu loh, lihat orang itu punya hubungan sama Tuhan secara pribadi. Cacat dari lahir karena malpraktek. Waktu dia lahir tidak ada suaranya, digantung terbalik, terus diinfus. Infusnya kotor, jadi merusak otak. Waduh, itu kalau saya marah, dia ngomong, udah buat apa marah pastor, manggil saya begitu. Rumah sakitnya aja sudah tutup, orangnya yang mana saya juga nggak tahu. Dan ketika dia proses berdamai dengan Tuhan, dia mendengar dari firman berkata, Hatta, engkau sempurna
di mataku. Dan tiba-tiba dia selesai dengan semuanya. Dia bahkan nggak cari KKR kesembuhan lagi. Hari ini dia masuk sekolah Alkitab, bahkan sekarang khotbah di mana-mana untuk memberitakan Yesus baik. Yesus yang terbaik. Semua masalah kita, solusinya cuma satu. Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Dulu saya sudah khotbah pun nggak berani ngomong ini. Karena otak saya banyak pemikiran, banyak pertimbangan. Hari ini saya berani berkata dalam nama Yesus. Apapun masalah kita, Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia mati untuk menebus dosa kita semua. Kita yang seharusnya mati oleh karena dosa-dosa kita, diperdamaikan dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan mengenal kita secara pribadi. Nama demi nama. Dia bukan panggil, hei lu. Dia panggil, Hoga, anakku. Engkau berharga bagiku. Apakah suara ini kita dengar? Apakah kalau doa kita bisa dengar suara itu berbicara? Sebut nama kita. Hoga, engkau baik. Aku sayang padamu. Apakah kita bisa dengar Tuhan ngomong seperti itu? Di sekolah Bethel tadi, itu sekolah kenabian yang ikut dari seluruh dunia. Pelajaran pertama adalah pelajaran bernubuat. Bukan bernubuat buat orang lain. Bernubuat buat diri sendiri. Kalau kita tidak bisa melihat diri sendiri seperti Tuhan melihat, kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Kalau kita nggak bisa mengalami penerimaan Tuhan secara utuh, kita nggak bisa lakukan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang Yesus sudah tetapkan. Kita ini nasibnya melakukan perbuatan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Tuhan itu menghargai kita melebihi apapun. Malaikat berdosa dibuang. Kita berdosa ditebus. Tuhan itu jatuh cinta kepada kita. Tuhan itu senang sama kita. Kebutuhan mendasar manusia dicintai, dihargai, diterima. Itu pertama harus kita alami bersama dengan Tuhan. Masalah terbesar anak-anak Tuhan adalah bagaimana mengalami penerimaan itu dengan Tuhan Yesus. Konsep kekristenan bukan pencapaian. Konsep kekristenan, seberapa kita bisa menerima dari Tuhan. Kita melakukan apapun itu adalah hasil dari Roh Kudus yang di dalam kita. Rahasia ini besar. Rahasia ini dari abad ke abad belum pernah terbuka. Hari ini dibuka dengan sangat amat jelas. Yaitu Christ in you. Christ in me, the hope of glory. Kalau dulu bait suci di luar, kita bisa sembah, kita bisa berlutut di depan bait suci. Hari ini bait sucinya di dalam. Apa yang kita batin, apa yang kita pikir, semua orang nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma kita dan Tuhan yang mendengar. Apakah apa yang kita omongin di dalam sesuai dengan surga? Apakah kalau kita berhubungan dengan orang, muka bisa senyum ngomong terima kasih, hati maki-maki, siapa yang tahu? Kerajaan surga bergerak dalam satu sistem, yaitu sistem yang tidak kelihatan, sistem hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah sumber kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Amsal 23 ayat 7 berkata, itu adalah apa yang kita pikir, itu kita alami dan kita jadi apa. Nah masalahnya dalam hati ada pikiran, perasaan, kehendak. Dan di hati dan berpikir, cara mikir,
Itu menjadi satu kesatuan. Kata pertobatan itu bicara tentang metanoia, perubahan pola pikir. Oleh karena itu Tuhan itu baik, seberapa kita bisa percaya. Malam ini percaya nggak hidup kita dipelihara Tuhan? Wah, ada tagihan belum bayar. Percaya nggak Tuhan pasti cukup, lebih dari cukup. Kadang-kadang mikir gitu aja sampai nggak bisa tidur. Tapi kalau kita bisa percaya dan berpikir, Tuhan itu amat sangat baik bagiku secara pribadi. Saya tutup dengan warisannya Om Yonatan. Anaknya bicara begini. Ada 3 identitas yang diwariskan kepada kita. Yang pertama adalah keberanian. Saya simpulkan dengan perkataan saya sendiri. Keberanian untuk ikut Tuhan melebihi logika. Saya nggak bicara bahwa full time itu lebih tinggi daripada orang kerja. Saya nggak bicara itu. Saya sekarang sudah mendapat pewahyuan bahwa panggilan tertinggi itu adalah profesi kehidupan. Artinya apapun yang kita lakukan setiap hari seperti untuk Tuhan. Dengan cinta, dengan passion, dengan segenap kekuatan, pikiran, dengan segenap hati. Jadi levelnya pelayanan dengan bekerja selama itu dilakukan seperti untuk Tuhan sama. Bahkan dia nyapu di rumah, kalau dia lakukan seperti untuk Tuhan, itu nilainya sama. Dan kalau dilakukan untuk Tuhan, dia tidak berpamrih, tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Karena waktu itu Om Yo adalah direktur sebuah perusahaan besar yang hari ini juga masih eksis, masih ada, masih besar. Dan gambaran yang paling jelas itu jatuh kepada anaknya yang menggantikan dia, yaitu gaji direktur 100 juta, dia berani tinggalin, dia ikut full time 10 juta. Tapi sekali lagi bukan soal pelayanan atau bukan, tapi ikutin apa yang Tuhan mau dalam hati kita. Karena Tuhan bisa memanggil dengan berbagai-bagai panggilan. Bisa jadi tukang masak, jadi ibu rumah tangga, jadi apapun. Profesi kehidupan. Jadi intinya berani berkata ya kepada setiap firman yang turun dalam hidup saya. Bukan orang lain. Firman ini bagus buat dia, itu keliru. Firman ini bagus buat saya. Karena itu bicara hubungan pribadi. Saya yang dengar kok bisa firman itu bagus buat orang. Ya buat saya lah itu. Keberanian untuk ikut Tuhan tanpa hitung-hitungan. Yang kedua, kerendahan hati. Hamba Tuhan seluruh dunia punya berbagai macam karunia, punya berbagai macam berkat, punya berbagai macam cara. Tapi mereka punya satu jubah yang sama, yaitu rendah hati. Yesus datang menghapuskan kasta. Yesus datang menghapuskan perbedaan. Yesus datang membawa kesetaraan di hadapan Tuhan. Waktu Yesus datang, tirai bait suci terbelah jadi 2. Tirai bait suci itu boleh cek di Wikipedia, di Google, tebelnya 10 cm, lebarnya 10 meter, tingginya 20 meter. Itu terbuat dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, kulit lumba-lumba, apa semua bahannya dicampur jadi satu. Sehingga tirai itu menjadi amat sangat tebal, ditebas sama pedang, tidak robek. Ditarik 4 ekor kuda, tidak robek. Tirai itu adalah tirai yang membatasi ruangan Maha Kudus dengan ruangan kudus. Yang bisa masuk ruangan itu dari seluruh bangsa di dunia, di PBB tercatat secara resmi 300 bangsa dengan ribuan suku dan bahasa. Bagi bangsa Yahudi, cuma ada 2 bangsa, Jewish dan Gentile. Artinya bagi bangsa Yahudi, bangsa lain nggak dihitung. Dari seluruh bangsa Yahudi atau bangsa Israel, ada 12 suku yang terdiri dari jutaan orang. Dari 12 suku, hanya 1 suku yang bisa masuk ruangan itu 1 tahun, 1 kali, 1 orang. Suku Lewi yang terdiri dari ratusan ribu orang. Jadi dengan kata lain, mustahil untuk orang lain, bangsa lain, masuk ruangan Maha Kudus. Mati semuanya.
Dan ruangan Maha Kudus begitu sucinya, ketika setiap orang masuk ruangan itu, kesandung, nggak sadar, mulutnya maki-maki, mati. Makanya masuk situ dikasih tali, dikasih lonceng. Kalau loncengnya dibunyiin nggak ada reaksi, berarti ditarik sudah jadi mayat. Di ruangan Maha Kudus, begitu mempersiapkan korban, pikiran jorok, mati. Jadi, apa yang Tuhan mau ngomong dengan terbelahnya bait suci? Mulai hari ini, semua orang boleh masuk. Boleh berjumpa muka dengan aku tanpa perantara. Aku akan menuliskan hukumku pada hati. Siapapun tidak perlu mengajar lagi. Setiap orang akan diajar oleh Roh Kudus. Setiap orang boleh ketemu Tuhan langsung, face to face, tanpa melewati imam ataupun pendeta. Itu yang Tuhan mau. Secara pribadi, hubungan yang nyata secara pribadi, yaitu kita dengar suaranya. Dan yang ketiga, warisannya kasih. Saya belum pernah atau saya jarang melihat hamba Tuhan yang disayang dari jemaat yang paling miskin sampai jemaat yang paling kaya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau tiap kali ibadah jemaat bisa ngantri minta ditumpangi tangan baru pulang. Minta salaman ditumpangi tangan baru pulang. Wow, saya udah jarang lihat orang kayak gitu. Bahkan dia didatengin banyak hamba-hamba Tuhan dari luar yang masih muda untuk sekedar minta nasihat. 3 warisan iman. Dan saya percaya di alam roh tanpa batas. Siapapun yang mendengar dan percaya, mereka akan terima hal yang sama. Yaitu keberanian untuk ikut Tuhan tanpa hitung-hitungan. Kerendahan hati yang berkata saya tidak ada bedanya dengan orang lain. Bukan saya lebih baik dengan orang lain. Bukan saya lebih hebat. Saya lebih rohani. Saya lebih dari siapapun. Sombong itu musuh nomor 1-nya surga. Lucifer baru kepikir. Sombong baru kepikir. Udah dibuang dari surga. Kita sudah melakukan anjuran-anjuran. Ditebus sama Tuhan. Karena cintanya Tuhan yang luar biasa buat kita. Dan yang terakhir, mengalami kasih dan membagikan kasih buat orang sekitar kita. Tuhan itu amat sangat baik. Tuhan Yesus memberkati. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan. Wah, luar biasa ya, dahsyat. Firman-Nya sangat memberkati dan sangat on fire, dan saya yakin percaya ini dipakai Tuhan dengan luar biasa ya, dengan Ibu Deborah juga, pasti juga keluarganya diberkati. Lambaikan tangan yang merasa diberkati malam ini. Wah, terima kasih yang masih standby. Dan luar biasa ya, kita sudah mendapatkan firman Tuhan. Dan boleh on cam dulu kita sebelum mendengarkan kesaksian, kita mau foto keluarga. Sister Nesa, Vanessa bisa tolong bantu foto. On cam, ayo saya hitung. Bu Susan mau ngomong apa? Oh enggak, kirain. Sister Vanessa ada? Kalau pakai handphoneku kurang bagus ya, soalnya beda kalau dengan komputer. Oke, karena itu saya bantu foto aja ya. Oke, boleh buka kamera ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Soalnya saya handphonenya cari-cari. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Haleluya. Oke, kasih Tuhan. Terima kasih yang masih standby di sini, yang luar biasa pasti mendapatkan firman yang dahsyat malam ini ya. Dan kita juga pasti dahsyat juga dengan pengalaman Ibu Deborah Susilo, istri dari beliau, Bapak hambanya Bapak Oki Andrian Jasa. Apa sih kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, dalam aspek kehidupannya? Mari kita dengarkan dan dipersilahkan untuk Ibu Deborah.
Oke, thank you sebelumnya Ibu Michelle dan Ibu Susan yang sudah berikan saya kesempatan malam hari ini untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya mau mulai dari gini, bagaimana cara berpikir saya yang diubahkan Tuhan. Saya nggak bersaksi bagaimana ketika saya sakit disembuhkan, ketika saya kekurangan saya dicukupi. Yes, memang saya pernah mengalami itu dan sudah mengalami hal itu. Tetapi yang jauh lebih penting dan yang jauh lebih dahsyat buat secara pribadi yaitu bagaimana ketika saat Tuhan mengubahkan cara saya berpikir. Karena cara berpikir itu bagaikan pintu gerbang. Kalau saya bicara, kalau saya bisa gambarkan itu seperti pintu gerbang. Seringkali dulu dari kecil papa saya pendeta, yang diajarkan adalah kalau datang sama Tuhan bawa hati gitu ya. Tapi akhirnya saya lupa bahwa pikiran saya juga gitu, mengizinkan bagaimana pikiran saya diubahkan oleh firman. Nah, hari-hari ini saya sedang mengalami satu perubahan paradigma bagaimana melihat Tuhan yang sebenarnya gitu. Kalau ditanya apakah Tuhan itu baik, kalau saya bertanya sama Bapak Ibu, apakah Tuhan itu baik? Pasti semua akan menjawab, yes, Tuhan itu baik, bahkan amat sangat baik. Itu juga yang saya alami ketika ada hamba Tuhan, ketika saya baca buku, apakah Tuhan itu baik? Langsung saya akan menjawab, yes, Tuhan itu baik dan sungguh amat sangat baik. Tapi ketika pikiran saya dibedah, pikiran saya dibongkar sama Roh Kudus, ternyata saya mendapati apa yang tersimpan di bawah alam sadar saya. Ternyata saya berpikir Tuhan itu baik, tapi tidak terlalu baik ternyata. Yes, Tuhan baik, tapi kadang-kadang ya dia baik. Kadang-kadang dia mau tolong, kadang-kadang lama banget dia tolong. Kayaknya dia sengaja untuk berlama-lama, supaya saya lebih banyak berdoa gitu. Tuhan izinkan saya sakit, supaya saya bisa lebih banyak berdoa. Supaya saya bertobat gitu. Dan itu cara berpikir yang salah gitu. Ternyata Tuhan itu baik, bukan karena dia melakukan hal yang baik kepada saya. Tuhan itu kasih, bukan karena Tuhan itu melakukan kasih sama saya. Tetapi Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, ya karena memang identitasnya, dia baik, dia kasih. Dan dia hanya bisa melakukan kebaikan demi kebaikan kepada saya. Dia tidak bisa mengutuk saya, dia tidak bisa mengutuk kita, dia hanya bisa memberkati kita. Lalu akhirnya ketika saya izinkan Tuhan membedah pikiran saya, gitu ya, akhirnya saya menyadari bahwa ya saya harus punya dasar yang kuat tentang Tuhan itu baik. Dasarnya apa? Dasarnya bukan dari mujizat, dasarnya bukan dari pertolongan, tetapi dasarnya harus dari kayu salib. Dari apa yang dia sudah selesaikan di atas kayu salib bagi hidup saya. Dia rela tubuhnya dipecahkan, dicambuk, ditikam, dihancurkan, supaya saya yang berpenyakitan, supaya saya yang sakit, ini disembuhkan. Oleh bilur-bilur yang saya disembuhkan. Saya yang berdosa, saya yang harusnya dihukum, saya yang tidak bisa menyelamatkan diri saya karena perbuatan dosa saya. Dan firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut, tetapi darahnya dicurahkan supaya saya bisa diselamatkan. Jadi dasar kebaikan Tuhan itu adalah kayu salib. Bukan kepada perbuatan dia buat mujizat, bukan pada perbuatan 5 roti, 2 ikan bisa dimakan 5.000 orang, bukan ketika dia menyembuhkan wanita pendarahan. Yes, itu memang Tuhan baik, tapi puncak dari seluruh kebaikan dia, dasar dari kita berkata bahwa Tuhan baik, yaitu kayu salib. Ketika dia memberikan seluruh hidupnya, dia udah nggak punya apa-apa lagi, seluruh hidupnya dia udah berikan buat kita. Gitu. Jadi ketika itu saya disadarkan Tuhan itu baik dan kebaikannya itu di atas kayu salib puncaknya. Saya jadi pikir gini, ternyata cara berpikir saya selama ini salah dong ya. Kalau berkata bahwa waktu saya sakit nih khususnya, waktu saya sakit, saya berkata bahwa secara mulut sih saya nggak ngomong, tapi secara pikiran, oh Tuhan izinkan saya sakit karena kemarin saya habis buat salah sih. Oh supaya saya bertobat, oh supaya saya lebih banyak berdoa gitu. Kan kita sering dengar khotbah gitu ya, kalau orang lagi ngadepin masalah,
Oh ya, terus kalau kita memberikan kekuatan, ya Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya ibu, supaya bapak dapat introspeksi diri, supaya bapak ibu bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, gitu. Tuhan izinkan. Jadi seolah-olah Tuhan bekerja sama dengan yang jahat, dengan sakit penyakit, untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ternyata itu sebuah kebohongan iblis. Itu dusta. Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan roh sakit penyakit untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ketika saya sadar itu, saya pernah mengalami nggak tahu dari mana penyebabnya, tapi mata saya ini ada cacing. Di bola mata saya itu ada cacing. Gitu. Mungkin karena saya pelayanan di orang miskin, jadi sanitasinya itu kurang bersih, saya kucek-kucek mata, ataukah tangan saya kotor, entah bagaimana, saya nggak tahu penyebabnya. Dan saya searching Google, dan ke dokter mata itu, harus ke dokter mata, dan itu harus dioperasi. Jadi dibuang itu cacingnya warna kuning, lebih tebal dari rambut, dan itu jalan-jalan di biji mata. Gatel ya, saya nggak bisa bayangin Ayub seperti apa. Saya biji mata ada cacing aja. Oh Tuhan, rasanya gatalnya itu saya pengen apa ya? Saya pengen garuk gitu. Saya pengen garuk banget. Saya udah pakai bawang putih, saya udah pakai apa segala macam obat. Itu malah tambah breakdown di biji mata saya. Wah, tapi tambah mata saya udah gede bengkak. Terus saya suruh anak saya lihat, Joshua dia lagi ngapain sih cacingnya? Mami dia lagi goyang-goyang begini di biji mata saya. Terus akhirnya saya dapat kebenaran ini. Dulu saya pikir nih, kalau saya kena masalah, kalau saya kena penyakit, saya kena masalah dalam hidup gitu, sesuatu yang tidak baik. Saya selalu berpikir, Tuhan izinkan supaya mendatangkan kebaikan buat saya. Oh, Tuhan mau supaya saya lebih banyak berdoa. Oh, Tuhan mau supaya saya lebih banyak baca firman Tuhan. Oh, Tuhan mau supaya saya kembali kepada ini, kasih mula-mula dan lain-lain. Gitu. Saya mencari-cari kesalahan saya yang saya pernah buat, apa sih kekurangan saya gitu. Tapi ketika saya tahu Tuhan nggak pernah bekerja sama dengan sakit penyakit, lalu saya mulai bertindak. Di dalam nama Yesus saya berkatakan, cacing, kamu bukan dari Tuhan ya. Tuhan nggak pernah datangkan dan Tuhan nggak pernah izinkan kamu ada di mata saya. Saya perintahkan kamu keluar sekarang juga. Entah gimana caranya kamu mati, entah kamu lompat kemana, entah kamu hilang, lenyap. Saya perintahkan sekarang di dalam nama Yesus kamu keluar dari mata saya. Bukan tempatmu di sini. Saya adalah bait Roh Allah dan kamu nggak punya tempat dalam tubuh saya. Sehari 2 hari nggak hilang, tapi saya percaya ketika saya memperkatakan itu, kesembuhan mulai terjadi. Dan singkat cerita saya lupa hari keberapa, akhirnya saya mulai sembuh, bukan mulai sembuh, dan cacing itu tiba-tiba saya akhirnya menyadari mata saya udah nggak gatel. Saya menyadari mata saya kok udah nggak gatel. Pas saya lihat sudah tidak ada cacingnya lagi, dan saya tanya anak saya di cahaya matahari, Jo, masih ada nggak ini yang cacingnya? Cacingnya itu udah nggak ada sama sekali. Dan ternyata ketika saya tahu kebenaran firman bahwa Tuhan tidak mengizinkan sakit penyakit dalam diri saya, apapun itu alasannya, katanya untuk mendatangkan kebaikan-kah, saya bertindak di dalam nama Yesus, dan mujizat itu terjadi begitu cepat dalam hidup saya. Jadi kalau ada, mungkin Bapak Ibu ada berpikir bahwa, oh saya ngalamin masalah ini, tujuan Tuhan supaya begini, supaya begitu. Tuhan nggak pernah bekerja sama dengan masalah untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Apapun itu alasannya, supaya kita baca Alkitab lebih banyak, supaya kita berdoa lebih banyak, supaya kita berpuasa lebih sungguh lagi, lebih sering lagi. Tuhan nggak pernah pakai itu semua. Jadi saya menyadari kalau gitu, kalau ada hal yang tidak baik dalam hidup saya terjadi, entah itu sakitkah, entah itu masalah apapun, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan itu baik, dan 100% baik. Kalau dia baik, nggak mungkin dia memberikan sesuatu yang buruk, dia mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saya. Kalau gitu,
Saya menyadari bahwa kalau terjadi yang buruk dalam hidup saya, itu bukan dari Tuhan. Akhirnya Tuhan singkapkan, ada 3 hal yang membuat kalau ada hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. 1, karena memang dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Di dunia ini banyak roh sakit penyakit, di dunia ini banyak virus, di dunia ini banyak bakteri. Di dunia ini banyak sekali. Yang kedua, dunia ini memang banyak orang jahat. Banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan mereka bisa saja menyebabkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ya memang salah kita sendiri gitu. Salah kita sendiri. Ada seorang hamba Tuhan, saya minggu kemarin jenguk hamba Tuhan, beliau vertigo dan beliau berkata, "Iya Bu Debbie, Tuhan izinkan saya istirahat di rumah sakit." Karena beliau senior dan tidak etis kalau saya bilang berkata, "Enggak Pak, itu bukan dari Tuhan." Enggak, saya nggak mau langsung debat seperti itu karena tidak sekalipun yang saya katakan adalah kebenaran, tapi kalau caranya saya salah juga ya salah gitu. Tapi di situ semakin meneguhkan saya bahwa apa yang dipikirkan saya selama ini dan dipikirkan oleh banyak orang, bahwa Tuhan mengizinkan, kayak seperti Bapak itu, Tuhan izinkan saya sakit supaya saya bisa banyak istirahat. Coba dipikirkan, apa benar Tuhan kayak gitu? Apa benar Tuhan yang kita sembah? Izinkan supaya kita banyak istirahat, ya izinkan kita masuk rumah sakit. Kalau Tuhan mau kita istirahat, Tuhan kasih kita jalan-jalan. Amin. Tuhan kasih kita jalan-jalan, bukan kasih penyakit. Penyakit jelas bukan dari Tuhan. Kalau dia mati di atas kayu salib buat kita, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, itu sudah jelas bahwa Tuhan tidak mengizinkan penyakit dalam hidup kita. Bahkan surga pun diciptakan bukan untuk manusia. Neraka diciptakan bukan untuk manusia. Neraka cuma diciptakan untuk Lucifer dan para pengikutnya. Tapi kalau ada manusia yang bisa masuk neraka, itu karena keputusan mereka. Bukan kehendak Tuhan supaya manusia masuk neraka. Jadi neraka itu bukan tempat manusia. Diciptakan bukan untuk manusia. Tapi sorga diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk Lucifer dan para pengikutnya. Setelah Tuhan singkapkan itu semua kepada saya. Wow, saya bisa mengucap syukur dengan pengertian yang benar. Bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan tidak menginginkan dan bahkan tidak mengizinkan sakit penyakit dalam hidup saya. Tuhan tidak mengizinkan dan tidak menginginkan ada kekurangan sesuatu pun dalam hidup saya, baik itu ekonomi, baik itu sukacita, damai sejahtera. Seperti itu. Dulu kalau saya berpikir, kalau ada hal yang buruk, oh ini Tuhan izinkan. Dengan kata lain, saya berpikir, oh Tuhan ini dalang juga nih dari semua ini. Mungkin bukan dari Tuhan masalahnya, tapi dia izinkan gitu. Dengan kata lain, sekian puluh tahun tanpa sadar, saya sering nyalain Tuhan. Mungkin mulut saya nggak pernah ngomong, Tuhan kamu kok gini, saya nggak berani. Tapi pikiran saya, seringkali, kok Tuhan izinin gini sih? Tuhan kok izinkan gini sih? Ternyata itu bukan dari Tuhan. Kemalangan yang saya alami itu bukan dari Tuhan. Sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita itu bukan dari Tuhan. Dan sekarang saya bisa mengucap syukur dan saya bisa melihat, yes, dia memang benar-benar baik. Dia sungguh amat sangat baik. Dan itu identitasnya. Dia bukan Tuhan yang hanya berbuat baik kepada kita. Tetapi baik itu adalah identitasnya. Sekalipun kita nggak percaya misalkan, sekalipun dunia nggak percaya bahwa Tuhan itu baik, dia nggak bisa berubah jadi jahat. Sama seperti sekalipun orang bilang, Debbie, kamu laki-laki loh. Bu Susan, kamu laki-laki loh. Kamu pria. Sekalipun seisi dunia ini bilang Ibu Susan dan Debbie seorang laki-laki, seorang pria, itu tidak akan merubah jati diri kita kan Bu?
sebagai seorang wanita. Demikian juga dengan Tuhan. Sekalipun kita meragukan kebaikan Tuhan, sekalipun seisi dunia ini meragukan kebaikan Tuhan, itu tidak akan merubah kebaikannya. Sebab itu adalah identitasnya. Dan apa yang membuat, seperti tadi suami saya katakan, apa yang membuat manusia jatuh dalam dosa pertama kali di Taman Eden? Hawa jatuh pertama kali di Taman Eden. Iblis bisa mengubah cara berpikir Hawa. Kan Tuhan bilang, Hawa, Adam, kamu boleh makan buah di taman ini sepuasnya. Yang kamu mau makan, silakan. Asal jangan satu buah yang kamu makan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi iblis bilang sama Hawa, Hawa, kalau kamu makan ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Mungkin ada dialog antara Hawa dan iblis. Tapi Tuhan bilang, aku boleh makan semuanya. Buah ini doang yang gak boleh aku makan. Lalu iblis ngomong lagi, iya, tapi kalau kamu makan ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Lalu Hawa mulai berpikir, wow, jadi seperti Tuhan. Kok Tuhan gak ngomong ya? Apa Tuhan gak mau tersaingi ya? Apa Tuhan gak mau gue kayak Tuhan ya? Di situ kebohongan itu mulai dimakan sama Hawa. Lalu akhirnya singkat cerita, Hawa mulai makan buah itu. Karena Hawa berpikir bahwa ada sesuatu yang Tuhan simpan. Yes, Tuhan baik, tapi nggak gitu terlalu baik. Nah, padahal Adam dan Hawa diciptakan saat itu sudah serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi iblis bisa putar balikin. Bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Kamu tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Iblis bisa putar itu perkataan Tuhan. Dan Hawa akhirnya kejebak. Dan dia mulai, sebelum dia makan, dia berpikir bahwa Tuhan tidak mau tersaingi. Hawa mulai berpikir bahwa Tuhan baik, tapi tidak terlalu baik ya ternyata. Biarlah malam hari ini, apa yang diberitakan oleh suami saya, yaitu firman yang diberitakan dan kesaksian yang saya alami bagaimana Tuhan mengubahkan cara saya berpikir, itu akan membebaskan kita semua. Sehingga kita bukan lagi berdasar melihat Tuhan baik itu berdasarkan mujizat yang pernah dia lakukan, berkat yang kita sudah terima. Yes, memang itu baik. Kita nggak boleh sangkal perbuatan tangannya. Tapi kebaikan kita itu punya dasar yang tidak bisa digoncangkan. Yaitu dia sudah mati bagi kita. Dia sudah merelakan semuanya. Dia sudah berikan semuanya buat kita. Nggak ada yang dia tahan. Nggak ada yang dia simpan dari dirinya untuk diberikan kepada kita. Kita mau apa? Mau sembuh, mau sehat, dia sudah berikan. Kita mau apa? Damai sejahtera, dia sudah berikan. Kita mau apa? Mau uang, mau kelimpahan. Bukankah dia yang kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya? Bukan sekedar cukup, tetapi hidup dalam segala kelimpahan. Dia sudah berikan dalam hidup kita. Tetapi kalau ada hal-hal yang memang saat ini, yang sudah dia berikan semuanya, tapi belum bisa jadi daging dalam hidup kita. Ada area-area yang cara berpikir kita, yang kita minta Roh Kudus untuk senantiasa diperbaharui. Karena jembatan antara realitas, antara semua yang di sorga, semua yang sudah tersedia di sorga, sampai ini jadi daging, ada satu yang sering kali membuat hal ini tidak terjadi, yaitu cara kita berpikir. Itu bukan suruh berpuasa lebih banyak, bukan berdoa lebih banyak, tetapi cara kita berpikir. Oleh sebab itu Roma 12 ayat 2 katakan, perbaharuilah pikiran. Kalau pikiran itu nggak penting, nggak mungkin Tuhan mau supaya setiap pikiran kita diperbaharui. Dan saya bersyukur saya seperti diselamatkan untuk yang kedua kalinya. Pertama, diselamatkan dari segala dosa dan kesalahan saya, dari kutuk, dari semua dosa dan kesalahan. Dan yang kedua, saya seperti diselamatkan dari cara berpikir yang salah.
Satu lagi yang dulu saya sering saya lakukan adalah gini, saya masih punya kutuk keturunan. Karena ada sifat-sifat saya yang saya lihat di mami saya, itu ada di saya. Saya lihat ada karakter-karakter yang ada di papi saya, itu ada di saya. Gitu. Dan saya tidak menyukai hal itu. Dan saya pikir itu kutuk keturunan. Gitu loh. Oh, dan saya benci banget gitu. Sampai saya minta didoain pendeta ini. Wah, kalau altar call saya, siapa yang di sini kutuk keturunan? Oh, saya maju, lari paling cepat. Karena saya nggak mau kayak gitu. Ternyata kalau kita memahami bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat hidup kita, termasuk untuk kutuk keturunan, kutuk semuanya lah, kutuk sakit penyakit apapun itu. Kalau kita percaya itu sudah ditebus oleh Tuhan dan itu sudah dipatahkan di atas kayu salib. Dan waktu kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu sudah diselesaikan oleh Tuhan, sudah dihapuskan, sudah dipatahkan dari hidup kita. Itu tidak akan pernah bisa mengikuti kita lagi. Jadi setelah saya dibebaskan, ternyata kutuk saya sudah selesai. Berarti dari 40 tahun, dari saya umur 47, waktu dibaptis saya umur berapa? Umur 15 kalau nggak salah. Saya terima Yesus secara pribadi umur 15 tahun. Berarti udah dari 35 tahun, 37 tahun yang lalu, kurang lebih, kutuk saya sudah selesai, sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Ngapain saya mesti ditumpang tangan kutuk keturunan? Amsal 23 ayat 7 bilang begini, bahwa apa yang kita percayai, itulah yang terjadi pada kita. Apa yang kita pikirkan, demikianlah kita. Jadi kalau saya percaya, saya masih ada kutuk keturunan, ya kutuk itu akan ngejar saya. Kutuk itu memang masih ada di atas saya. Itu yang mengakibatkan kutuk itu masih bisa terjadi. Tapi kalau kita percaya, akhirnya saya percaya, kalau kita percaya bahwa kutuk itu sudah selesai, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kutuk itu tidak akan pernah bisa mengejar kita. Jadi kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Dan kita terima itu semua ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sejak hari itu saya sudah tidak pernah mencari doa pelepasan. Saya tidak pernah mencari hamba Tuhan untuk dilepaskan dari kutuk. Karena kutuk saya sudah selesai 35 tahun yang lalu. Oke, gitu aja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Wow, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Luar biasa. Firman sekalian kesaksian ya, sangat dahsyat dan kasih Tuhan. Boleh yang mau bertanya, dipersilahkan. Dibuka mic-nya. Mungkin saya awali dengan pertanyaan saya ya. Ambil kasih Tuhan mempersiapkan pertanyaan ya, biar nggak ngantuk. Oke? Bengang-bengong terngantuk lagi nggak ngerti apa yang disampaikan nambahnya. Enggak ya, bercanda. Aduh. Oke, saya mungkin bertanya ya untuk hambanya Bapak Hoki atau Ibu Deborah. God is good. Memang Tuhan tuh di mana-mana itu kayak tagline ya. Ya, I know God is good, tapi kadang-kadang itu dalam keadaan kita mungkin keadaan baik. Karena saya begini, dalam keadaan kenapa saya nanya seperti ini? Saya pernah mengalami proses yang sungguh dahsyat juga dan tapi akhirnya dimenangkan. Dan juga kemarin saya sedang melayani teman saya yang suaminya itu meninggal dengan meninggalkan 2 anak masih kecil-kecil, dan saya lihat story-nya itu dengan kayak yang tadinya dengan apa ya postingan-postingan yang positif, tapi kok jadi kayak banyak mengasihi diri sendiri, jadi kayak kalau Tuhan, kalau pokoknya gitu deh, pokoknya yang kayak I know, karena ditinggalkan suami ya itu sangat-sangat pasti sedih banget dan down gitu, saya merasakan itu. Dan pertanyaan saya begini ya, oke, God is good. Pertanyaan saya, bagaimana mempertahankan iman kita itu ya, Pak Pendeta ya, namanya di saat kita dalam keadaan mungkin tidak baik ya. Kalau keadaan baik sih mungkin, God is good, semua orang pasti bisa bilang God is good karena kita dalam keadaan nyaman. Tapi bagaimana di saat kita keadaan kayak contohnya seperti itu?
bagaimana gimana juga cara menguatkan saya sih kayak cuman sharing, kadang aku kasih share lagu, dengerin ini ya say, kayak gitu-gitu. Bagaimana ya hambanya untuk lebih lagi biar teman saya atau saya sendiri juga iman saya diteguhkan bahwa tetap bahwa lo dalam keadaan apapun ya mungkin mindset atau gimana ya gitu caranya. Boleh Bapak Hoki atau Ibu Deborah dulu. Itu kalau saya jawab dulu nanti istri saya nambahin. Itu yang dinamakan pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Jadi ini terjadi pada semua anak Tuhan. Jadi dari dulu tuh kita dibawa ketergantungan sama orang. Didoain pendeta, ikut ini, ikut sono, lihat pendeta hebat, wow gitu. Tapi coba lihat pendeta sehebat apapun ikut dalam hidupnya seminggu aja, kita akan lihat jeleknya. Dan kita itu nggak pernah dibawa untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, yang membuat kita bisa kuat ketika ada masalah, yaitu hubungan kita secara pribadi. Ini kesaksian waktu saya menikah, rumah itu dirampok. Bayangin hari bahagia, rumah dirampok, ludes, harta, emas, laptop, jam tangan, dibawa kabur. Dia masuk, mereka tahu kita sedang rumah kosong, nggak ada orang karena memang wedding. Dan itu terutama yang paling parah adalah istri saya. Waduh, udah nggak karu-karuan. Dan semua orang melihat itu pagi setelah pulang dari gereja. Dan apa yang dilakukan istri saya? Dia masuk pintu. Saya nggak tahu di dalam pintu itu ngapain. Yang jelas ketika buka pintu, mukanya bisa tersenyum lagi. Dan itu semua orang melihat menjadi suatu kesaksian yang real, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan malamnya bisa pesta, bisa semua kayak nggak ada apa-apa. Jadi hubungan secara pribadi yang membuat kita bisa kuat melewati segala perkara. Dan kita selalu berpikir mungkin, kita nguatin gimana ya teman kita ya? Bahwa dia untuk pengenalan secara pribadi. Kita mendoakan siapapun, itu hanya men-trigger saja apa yang sudah terjadi di dalam. Jadi mulai diajarin firman tentang identitas. Identitas itu salah satunya ya kepenuhan identitas itu percaya bahwa Tuhan itu baik. Makanya tadi saya bilang itu dasar teologi perjanjian baru. Saya juga tadi perjalanan pulang ditilang polisi, 500.000 itu buat saya nggak murah loh. Bukan hal yang remeh. Tapi saya tetap bisa ngucap syukur. Saya juga nggak tahu sebelum jam 4 nggak boleh belok. Dan itu udah nggak bisa kabur, udah tinggal polisi tinggal halo gitu. Dan orang kalau tiba-tiba dapat surprise duit hilang, bukan sesuatu surprise yang menyenangkan itu. Tapi apakah itu mengganggu damai sejahtera saya? Jadi masalah apapun dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kekuatan. Tapi semua orang yang lagi dalam masalah, semua ngomong, kamu nggak tahu apa yang aku alami. Wah, kamu nggak ngerti. Dan saya baru sadar ketika pengalaman bersama Tuhan. Mungkin kita nggak sanggup, mungkin kita nggak mampu. Tapi ketika hubungannya dengan Tuhan itu kuat, sehingga kita Oh, Shalom. Sinyalnya ngedown ya. dengerin aja. Dia cuma butuh tempat sampah kok buat buang. Kasih kuping aja sama hati. Nanti juga selesai sendiri. Mau nasihat apa? Mau nasihat apa lagi? Kalau orang dalam kesusahan tuh kita ngomong firman juga nggak masuk. Orang itu harus diterima apa adanya, didengerin, dan setelah dia reda semuanya, yuk kita doa yuk. Dan kamu blessing dia. Selesai. Mungkin saya mau nambahin. Ya silakan Bu Deborah. Iya, memang kalau untuk kasus orang pasangan meninggal atau orang tua meninggal atau kedukaan lah gitu ya, memang yang paling terbaik adalah bukan nasihat, bukannya
ayat-ayat kutipan ayat Alkitab, tetapi kita temenin dia aja sebagai sahabat, sebagai saudara yang menemani dia gitu. Karena waktu ditinggal sama orang yang kita kasihi itu pasti seseorang itu akan berada di titik yang paling rendah gitu loh. Apalagi kalau dia udah kenal Tuhan ya, dia punya hubungan sama Tuhan. Ayat apa yang dia nggak tahu gitu. Jadi kita hadir aja sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara. Menurut saya seperti itu sih. Iya, thank you. Iya, soalnya sebenarnya sih deket banget juga nggak, cuman lihat statusnya gitu ya namanya. Terus jauh juga kan di Surabaya, cuman kayak saya punya ini, aduh, aku jadi kayak kebalik ke saya kalau saya jadi saya juga ikut dan aduh kalau saya itu terjadi dalam hidup saya, kayaknya saya udah Tuhan mati aja deh. Saya tuh rasanya kayak waduh mengerikan gitu ya, ditinggalkan pasangan tuh kayak sesuatu yang buat saya tuh kayak aduh Tuhan nggak mampu deh kayaknya seperti itu. Tapi kita sebagai anak Tuhan pasti sudah mengenal Tuhan pasti mengerti ya bagaimana cara menanggulanginya. Oke. Kasih Tuhan, ayo dipersilahkan, ini pelajaran yang sangat mahal. Mau bertanya apa? Mau Bu Susan mau menambahkan atau yang lain boleh tuh. Bu Neti, buka cam tuh mau tanya mungkin. Ya Bu Oke, Neti. terima kasih ya Michelle buat Pak Hoke dan Deborah. Suatu perjumpaan yang luar biasa ya, nggak terduga. Udah berapa tahun nggak pernah ketemu, tapi artinya ketemu di komunitas Secret Prayer. Iya, benar. Berbicara mengenai kebaikan Tuhan, tentunya nggak ada batasnya bagi saya. Ya, selama saya ikut Tuhan, ya. Bu Kenapa? Neti, oh ya nanti ya Bu Neti dia mau bertanya mungkin tapi putus-putus sinyalnya saya dengar. Oh ya, Nah, gimana? Mbak, ya malam tadi kan Ibu Susan lagi mau bicara, Bu Susan dulu. Ya, oke ya. Bicara mengenai kebaikan Tuhan menurut saya nggak ada batasnya. Selama saya mengikut Tuhan, awal saya itu nggak mengenal Tuhan. Tapi saya mengenal Tuhan itu dikenalkan oleh almarhum suami. Bagaimana suami saya itu mengenalkan Tuhan. Nggak banyak bicara sebetulnya ya kekasih Tuhan itu. Dengan sikap perbuatan kita tahu. Satu hal yang Pak Hoke tadi katakan, waktu mau pulang kehilangan uang 500.000 hanya gara-gara ditilang. Itu masalah uang, kekasih Tuhan. Saya juga pernah mengalami bukan kehilangan uang Pak Hoke, tapi kehilangan nyawa. Nyawa kekasih saya, soulmate saya. Saya tidak ngerti. Kalau saya melihat Pak Yoke sama Deborah di tempat ini, sungguh sangat luar biasa. Sepasang suami istri memberikan kesaksian, satu membawa firman, satu kesaksian. Itu adalah perbuatan yang luar biasa. Dan itu juga saya alami sama almarhum suami saya. Kemana-mana berdua, pelayanan berdua. Saya pernah sempat tanya sama Tuhan, kenapa? Selama aku hidup Tuhan, bersama dengan suamiku melayani bersama-sama, lebih baik berdua daripada satu. Itu pernah saya katakan sama Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya? Ya, secara manusia, ini secara manusia kekasih Tuhan. Kalau kita berbuat baik, misalnya Michelle ya, saya berbuat baik sama Michelle. Michelle minta apa sama saya kasih. Mungkin bisa dikatakan 100% lah. Semuanya saya turutin, ya itu secara manusia. Tetapi ada satu hal, ketika Michelle minta 1% aja, ya 1% Michelle minta sama saya nggak bisa kasih untuk Michelle. 99% tuh hilang semuanya. Itu loh. Kebaikan manusia seperti itu. Diukur dari apa? Dari apa yang kita lakukan. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita punya Tuhan yang besar, yang menciptakan segala sesuatunya. Akhirnya saya sadar, betul yang dikatakan oleh Pak Agus, bukan hanya mengenal, betul. Bukan hanya mengenal, tapi kita mau ikut teladan Tuhan. Kebaikan itu artinya Pak, mengikuti teladan Tuhan. Sekalipun enak, nggak enak, kita mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengucap syukur. Nggak gampang kehilangan duit 500.000. Ya, padahal waktu itu hari ini mungkin Pak Oke, aduh, cuma gara-gara sepele. Kalau boleh diulang hidup ini, seperti saya katakan, kalau boleh diulang Tuhan, saya mau minta diulang. Saya mau menikmati sama suami saya, almarhum suami saya. Tapi memang kenyataan seperti ini, pahit. Ini pil pahit bagi saya. Ya, saya ditinggal almarhum meninggal, ya, tanpa ada pesan. Nggak ada pesan untuk saya. Tidur di sebelah saya. Tidur, enak gitu loh.
Siapa nyangka tiba-tiba nggak ada. Ya. Dan saya mau katakan kekasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan itu baik. Itu kekasih Tuhan. Yang saya lakukan, Tuhan itu baik. Walaupun sampai hari ini, ya, terkadang saya merasa kesepian. Saya punya anak 5, tapi anak saya sudah dewasa semua, sudah enggak kumpul sama saya. Kesepian itu ada. Tapi saya ingat kebaikan Tuhan. Saya terus katakan, lewat apa? Pujian penyembahan. Jadi di komunitas Sikit Peri, saya merasakan kebaikan Tuhan yang amat sangat. Walaupun doa kekasih Tuhan belum dijawab. Tadi dikatakan, dunia ini milik Tuhan. Sekalipun apa yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus melewati lembah. Kita lewati lembah itu. Untuk mendapatkan apa? Pertolongan Tuhan. Bukan hanya mujizatnya loh. Ya, kekasih Tuhan. Kalau kita hari ini mendapatkan berkat 1 miliar, kita bisa tersenyum. Tapi kalau kehilangan 1 miliar, bisakah kita tersenyum? Bentuk kebaikan Tuhan itu satu hal. Tersenyum. Seperti katakan oleh Pak Oke. Kehilangan waktu pernikahan, di hari pernikahan. Tersenyum itu berkat kebaikan Tuhan. Bentuk wujud kita. Tapi kebanyakan kita manusia seringkali ngomong seperti ini. Kamu anak Tuhan. Mana kamu punya rasa mengampuni? Ya. Pada saat saya merasakan segala sesuatu, mungkin teman-teman juga pernah merasakan. Salah ngomong itu ya. Yang disalahkan siapa? Kita. Karena kita anak Tuhan, lebih ngerti. Kamu anak Tuhan harus belajar mengampuni. Maklum. Ya toh, dia nggak mengenal Tuhan. Jadi yang disalahkan mesti kita. Seperti itu tadi katakan, kita mau belajar apa enggak? Bukan hanya mengenal Tuhan secara pribadi, enggak. Kita mau mengikuti teladan Tuhan. Ya, kekasih Tuhan. Di tempat ini persoalan itu begitu banyak. Tapi saya melihat Pak Hoke dan Deborah ini mau dipakai oleh Tuhan. Kemarin pelayanan secara tidak langsung ya. Kedua-duanya ini juga pelayanan. Jadi Pak Hoke berangkat dulu, yang kedua kali Deborah nyusul. Dan ini ada bentuk suatu wadah di mana kebaikan Tuhan itu nggak bisa dipikir, tapi dijalani aja. Kalau sampai saat ini mungkin kita mengalami sakit seperti katakan Deborah. Kenapa ya Tuhan? Aku melayani Engkau, ya toh aku berdoa siang malam merenungkan firman-Mu. Kok ada sakit dalam tubuhku? Seperti Paulus ada duri dalam dirinya. Itu mengingatkan kita supaya mungkin kita nggak sombong. Ya, banyak kalau Tuhan mau bicara dalam kehidupan kita. Benar yang dikatakan. Kebaikan Tuhan tuh harus kita jalin dengan apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kekasih Tuhan, bukan hanya kita ikut Zoom, terus begitu kita bisa beres semua nih. Masalah kita, ting, besok beres. No, dijalani. Nggak ada semuanya. Proses itu harus dinikmati. Bukan hasilnya, tapi proses. Dengan proses itu kita mendapatkan kenikmatan. Begitu Deborah, matanya seperti ada cacing. Gitu. Dia punya kuasa. Karena Tuhan mengajarkan apa? Dalam diri kita ada kuasa. Kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan bisa memerintahkan. Kita juga bisa, karena hidup kita menunggal dengan Tuhan. Maka harus kita perintahkan, kekasih Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, seperti pujian saya katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Hoke, terima kasih Deborah. Lebih lagi semangat, ya, mengalami kemajuan yang luar biasa dalam pelayanan, dipakai Tuhan dan diurapi. Dan kekasih Tuhan, sekali lagi ya, saya memberikan bukti bahwa kebaikan Tuhan. Kemarin Pak Hoke cerita sama saya. Pak Hoke ini siapa? Ya, dia kemarin pelayanan, dia menggantikan hambanya Pak Kris Manusalam itu. Ya Pak, betul ya Pak ya? Ya, Kris Manusama. Ya, Kris Manusama. Nah, Ya, luar biasa. salah bicara. Luar biasa. Ya loh. Nah, itu bisa menggantikan hamba Tuhan yang hebat. Kenapa? Kembali lagi Tuhan Yesus baik. Dan uang 500.000, Pak Oke percaya. Kalau ketiga kita mau ambil, mau marah atau mau bersyukur? Marah atau bersyukur? Nah, kalau kita marah, kasep Pak. Kita menjadi manusia lama. Ya, kita tidak mengerti Tuhan. Tapi kalau kita bersyukur, ya relakan aja lah. Ya, yang penting nanti Tuhan ganti. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin Bu Win mau bertanya, Bu Neti tadi, silakan. Ya, Salam Bu Neti masih di tempat.
Masih. Ya, oke. Ada yang mau dipertanyakan? Boleh, silakan ya. Aku, Ya, Mbak, sebentar. Mbak Michelle. Oke, Ya. Mm-mm. saya Mbak Bu Neti ya. Bu Vin dulu Iya, atau Bu Neti dulu? monggo, Saya- monggo. Neti aja dulu lah. Oke, siap. Selamat malam, Bu Deborah. Malam, Bu. Saya ingin bertanya penjelasan bahwa kita selalu kalau sedang tertimpa masalah, pasti kita akan menggunakan satu ayat yang dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Nah, yang saya tanyakan, pencobaan ini sebetulnya definisinya seperti apa? Dan siapa pemberi pencobaan ini? Terima kasih. Oke, kalau Ibu baca ayat itu selanjutnya ya, pencobaan. Di mana itu ayatnya ya? Tadi, sorry. Lupa saya. Iya, sebentar ya, saya cari ya. 1 Korintus 10 ayat 13 nggak salah. Ya, Pencobaan yang 1 Korintus 10 nggak salah, 13, betul ya? ya, saya buka. 1 Korintus 10 ayat 13. Oh ya benar. Wah, keren Iya ya. benar. 1 Korintus 10 ayat 13. Oke, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak dapat membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebab siapa yang kalau nggak salah ya, bentar. Nah, kalau pernah Bapak Ibu baca, tapi saya lupa ayatnya di mana, bahwa pencobaan itu bukan datangnya dari Tuhan. Pernah ada yang baca itu ya? Pernah kan? Bukan datangnya dari Tuhan dan jangan berkata bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Kurang lebih seperti itu kalimatnya. Nah, pencobaan yang Yakobus kita itu Deborah. alami. Hah? Yakobus berapa ya? Yakobus 1 be. Bukan dari Yakobus rasanya itu. Ya. Yakobus 1 ya. Yakobus berapa ya? Yakobus 1 ayat 13. Nah, Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Artinya apa? Pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dengan kata lain, Allah tidak bekerja sama dengan yang jahat. Dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau pencobaan itu terjadi dalam diri kita, bisa jadi karena memang kita yang buka celah. Bisa juga karena memang perbuatan orang lain yang jahat terhadap kita. Seperti saya katakan tadi, dunia ini sudah jatuh dalam dosa, banyak penyakit di dunia ini, banyak orang-orang jahat, banyak yang hatinya sudah dipengaruhi oleh, dan pikirannya dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, sehingga mereka bisa aja berbuat jahat dan berbuat jahat kepada kita, gitu loh. Nah, seperti saya pernah dirampok rumah saya, gitu ya. Itu kan orang yang sudah dikuasai oleh iblis gitu. Orang yang sudah dikuasai oleh iblis sehingga merampok rumah saya gitu, mencari kesempatan untuk merampok rumah saya. Nah, apakah pencobaan yang saya alami rumah saya dirampok itu dari Tuhan supaya mendekatkan diri saya kepada Tuhan supaya saya jadi tidak sombong? Enggak. Itu jelas bukan dari Tuhan. Lalu pertanyaannya gini, kalau gitu buktinya si bapak itu atau si ibu itu waktu dia sakit, kok dia jadi lebih sungguh-sungguh sama Tuhan? Waktu dia bangkrut, dia jadi lebih sungguh-sungguh sama Tuhan? Itu karena responnya benar. Bukan karena masalah yang Tuhan izinkan terjadi sama dia, tapi karena responnya yang benar. Gitu loh. Respon orang itu benar, dia bertobat, Roh Kudus menyadarkan, dia meresponi dengan benar, lalu terjadi perubahan, terjadi pemulihan. Tetapi masalahnya bukan dari Tuhan, bahkan Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Lalu pertanyaan kedua, gini, lalu bagaimana cara Tuhan menegur seseorang dong kalau orang itu salah? Kalau kita salah, bagaimana cara Tuhan menegur kita? Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menegur kita lewat masalah, tetapi Dia menegur kita lewat firman Tuhan. Kita lihat ya di 2 Timotius 3:16.
2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau seringkali saya dulu juga berpikir sama gini, Rasul Paulus duri dalam daging. Saya pikir itu masalah. Bahkan dulu saya pernah sekolah kitab tapi nggak tamat. Bahkan dosen saya ngajarin gini, duri dalam daging yang dimaksudkan itu kanker mata ternyata. Karena waktu itu kan Rasul Paulus kan sering ke padang gurun dan sering kemasukan pasir gitu matanya, sehingga terjadi kanker. Nah, ternyata kebenaran yang sebenarnya adalah yang dimaksudkan Rasul Paulus, duri dalam daging, kalau kita lihat tentang, kita harus membaca kapan duri dalam daging itu pertama kali diucapkan, yaitu dari Kejadian, yaitu kan kita harus, jadi gini, konteksnya kita tahu bahwa si Rasul Paulus ini kan orang Yahudi, jadi dia akan ngomong dari sudut pandang orang Yahudi gitu. Nah, yang dimaksudkan oleh duri dalam daging oleh Paulus ini bukanlah penyakit, tetapi orang yang menganiaya firman, orang yang membenci firman. Jadi kalau dibilang dalam pemberitaanku ada duri dalam daging, itu bukan penyakit, tapi dalam aku menyampaikan firman ada duri dalam daging, ada orang yang menganiaya, yang membenci aku karena firman yang kuberitakan. Sebenarnya duri dalam daging itu, gitu, bukan penyakit yang Rasul Paulus alami gitu loh. Jadi begitu Ibu. Mungkin suami saya mau menambahkan kalau silakan Pak Hoke kalau ada sesuatu. Ya itu tadi udah dijawab bagus sekali. Jadi memang cobaan itu bukan dari iblis. Saya cuma mau nambahin sedikit. Bukan dari Tuhan maksudnya, bukan Iya, dari Tuhan. bukan pencobaan itu bukan dari Tuhan. Itu harus tahu kehendak Tuhan. Jadi gini ya, kalau ada pernah tahu Yin dan Yang, ada buletan putih dan hitam. Di dalam buletan putih ada titik hitam, di dalam buletan hitam ada titik putih. Itu filosofinya adalah sebaik-baiknya orang ada jahatnya, sejahat-jahatnya orang ada baiknya. Tapi kalau buat Tuhan, buletannya 100% putih, nggak ada titiknya sama sekali. Jadi di dalam Tuhan itu 100% baik. Nggak ada. Jadi Tuhan itu kepikiran pun nggak ada untuk hal yang jelek buat kita. Jadi dia nggak ada, wah ini biar Hoke bisa tobat, ini gue giniin aja nih. Nggak ada. Itu orang yang begitu. Kalau Tuhan nggak pakai cara itu. Tuhan tuh pakai cara begini. Kemurahan Tuhan yang membawa kepada pertobatan. Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang membawa orang kepada pertobatan. Dan itu sekarang saya sudah mulai mendengar cerita seperti itu di mana-mana. Jadi kemarin saya lihat ada suami istri itu, dia lagi marah sama Tuhan. Dia lagi marah, dia buang Tuhan. Tapi dikala lagi marah, penjualannya mencapai top sales. Dan mereka semua bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan, kamu kok baik banget sih Tuhan. Aku lagi marah sama kamu, kok malah kamu berkati. Nah, yang goblok yang dengar, oh jadi saya harus marah supaya diberkati. Enggak gitu ya. Itu responnya ya. Jadi Tuhan itu menjamah setiap orang beda-beda. Dan bahkan Tuhan itu tahu kita secara detail. Jadi kalau orang yang punya hubungan, kayak saya dengar satu hamba Tuhan ngalami krisis, dia bisa dengar suara Tuhan pakai bahasa Jawa, ngomong gini, ndak usah susah, ndak usah, itu bahasa Jawa orang Surabaya. Kalau orang Indonesia kan, lu jangan gitu. Jadi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Bahkan di Alkitab tertulis, waktu Daud disuruh menghitung pasukan, itu saya sampai kaget, saya aja nggak pernah sadar. Ditulis itu dari Tuhan, ditulis itu dari iblis. Lu yang benar yang mana? Ketika Hatta khotbah ditanya itu, selesainya ada tanya jawab, orang kalau nggak siap stres itu. Tapi saya tahu jawabannya begini. Jadi semuanya itu mau jadi suara Tuhan atau suara iblis, tergantung respon kita. Belum tentu loh hamba Tuhan itu menyuarakan suara Tuhan terus. Kalau dia memberi konseling pakai
contoh pengalaman dia pribadi, lama-lama jadi suara iblis. Loh. Kita nggak bisa pakai konsep manusia dan pengalaman orang untuk menolong orang lain. Itu orang harus dibawa ketemu Tuhan, baru mereka ketemu jalan keluarnya sendiri. Kalau menurut saya begitu. Bagaimana Bu Neti? Ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Oke, Iya, nanti belajar saya mau- lagi. Iya, Terima mau kasih tambah Pak. satu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya mau tambahkan suatu gini. Kehendak Tuhan atas setiap kita, itu kita sehat semuanya. Amin. Percaya itu? Kehendak Tuhan atas hidup kita, kita sehat. Seandainya kalau kita sakit hari ini, kehendak Tuhan atas hidup kita, kita sembuh. Itu kehendak Tuhan. Jadi tidak ada kehendak Tuhan, Tuhan izinkan kita sakit. No. Gitu. Sehingga waktu kita lagi sakit, kita bisa tahu, kita bisa berdiri di tempat posisi yang benar, pijakan yang benar. Oh, saya berdiri di atas pijakan kehendak Tuhan, saya sehat. Jadi waktu tubuh ini ngalami simptom sakit, kita bisa berkata, ini bukan dari Tuhan ya, keluar kamu. Seperti kayak rumah lagi kemalingan gitu, rumah kemasukan ada ular datang. Kita nggak mungkin dong bersahabat dengan ular, kita manja-manjain ular. Oh, Tuhan izinkan ular ini datang supaya saya lebih banyak berdoa, supaya saya ini dan itu. Enggak dong, yang kita lakukan apa? Ular, kamu masuk rumah saya. Kita langsung ambil tongkat, ambil pisau, ambil apapun gitu ya. Kita usir itu ular keluar dari rumah kita. Nah, ini baiknya Tuhan. Kalau ada simptom masuk dalam tubuh kita, ada penyakit tiba-tiba terjadi dalam tubuh kita, kita tahu, ini bukan kehendak Tuhan nih, keluar kamu. Seperti kayak kita lagi ngusir maling aja, yang mau masuk rumah kita seperti kayak lagi ngusir ular aja, binatang buas yang masuk rumah kita, keluar kamu dari rumah saya, gitu. Mungkin hari itu dia maksudnya gini, belum terjadi kesembuhan di dalam tubuh kita, tetapi percayalah kesembuhan itu sedang mulai terjadi dalam hidup kita. Gitu. Okay. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dan lagi pula ya, kalau Tuhan itu yang ngizinin masalah dalam hidup kita, ngizinin penyakit dalam hidup kita, bangkrut, susah, segala macam dalam hidup kita. Lah kita minta tolongnya sama siapa? Long dia yang ngasih, masa gimana? Itu kan nggak masuk akal. Itu sebetulnya kebohongan iblis itu. Lah kalau dia yang ngizinin, kita minta tolongnya sama siapa? Masa dia ngizinin sakit, kita minta sembuh sama dia? Nggak mungkin. Ya, setuju. Kalau ini harus memang banyak diberi. kalau kita berpikir bahwa Tuhan izinkan kita sakit, ya kita jangan minta sembuh dong sama Tuhan. Benar nggak? Kan ini kehendaknya, sakit kehendaknya. Ya kan? Udah tahu itu kehendaknya dia kita sakit. Kok kita minta sembuh? Nah, kehendak Tuhan untuk setiap kita, bahkan umur panjang, ketika kita pulang ke sorga tanpa harus lewati sakit penyakit, gitu ya. Jadi kita nanti pulang ke sorga bukan karena kita sakit stroke, karena kita sakit jantung, karena kita ini dan itu, tetapi karena memang sudah selesai waktunya di bumi ini, ya. Jadi saya sama suami saya bilang, yuk kita selesaikan pertandingan ini, kita pulang ke sorga tanpa harus lewatin sakit. Tapi karena memang sudah selesai waktunya kita di bumi ini, gitu. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. Yes, amin. Semoga jawabannya sudah ini ya, menjadi berkat, dan pastinya kita mau belajar lagi biar kita enggak, ya kita cuma dua arah aja, bukan untuk mengejas atau mau kadang-kadang sengaja bertanya-tanya, enggak. Tapi kadang-kadang kita memang karena pertanyaan kadang kita yang enggak itu pengen lebih lagi sebenarnya gitu ya Beneti sebenarnya, dan biar kita belajar lagi gitu. Oke. Terima kasih Tuhan ya, karena waktunya sudah selesai, dan saya memberikan pengumuman bahwa minggu depan saya enggak minggu depan, nanti malam setiap hari kita ada doa apa Bu Susan? Aduh kok jadi Midnight prayer, Michelle. Midnight prayer, aduh Tuhan Yesus, ampuni saya. Kebanyakan firman ini kayaknya. Midnight prayer, nah kasih Tuhan yang rindu lawatan Tuhan, zaman Tuhan mau hidupnya diubahkan, mau dapat terobosan yang dahsyat, dan masih banyak kesaksian ini orang-orang yang sering hadir di Midnight prayer ini. Ada Bu Inti yang luar biasa dan selalu setia, Bu Neti, Bu Vin,
Wah, Ibu Vin dari Thalia. Papua itu, dari Ambon, sekarang di Iya, Ambon tuh. dari Ambon. Itu jam 12 malam loh kita Iya, melek. luar biasa. Jam 2, Kebanyakan Sel. jam 12 Bu malam. Vin di Oh iya, Papua jam di 2. situ jam 2. Wah, luar biasa, keren. Dan itu kasih Makassar. Tuhan luar biasa yang mau kita bukan untuk mencari turbuan sebenarnya, kalau lebih saya karena memang kita merindu benar-benar pengen datang hadapan Tuhan. Kalau kayak kata pesan mau ketemu pacar, itu gimana sih ketemu pacar jam 12, ya udah kita setiap malam kita tuh on cam gitu, banyak kan, jarang banget. Kalau yang off cam tuh biasa yang baterai sinyalnya jelek itu biasanya. Ini saya bukan mengalam-alam, tapi memang itu kebaikan Tuhan bahwa kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jadi disitulah orang-orang yang rindu dan haus dan lapar. Dan wow, puji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan yang belum bergabung, boleh ya setiap malam di link yang sama. Oke, karena mungkin itu aja ya, khususan ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terus tambahan lagi doa 1 jam tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oh iya, 1 jam. Itu Jumat, Sabtu, Minggu jam 9. Mungkin yang 9 sampai jam 1. Jam 10. Jam 10, khususan ojo nambah-nambahin. mungkin yang waduh jam 12 nih ngantuk, Raisa khususan. Boleh jam 9 sampai jam 10. Itu Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu nanti ada kita juga. Oke, yang pengen nyanyi dong Bu Susan, pengen persembahkan buat Tuhan dong, boleh, silakan. Mau doa dong buat ini, boleh, bebas. Pokoknya buat Tuhan, buat orang-orang sekitar yang kita nggak kenal sekalipun, kita doakan. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, kasih Tuhan yang sudah hadir di malam ini. Kita yakin dan percaya apa yang kita terima malam ini menjadi berkat, menjadi rema, dan kita sudah belajar. Thanks God untuk hari ini, untuk malam ini, untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, untuk firman-firman-Nya, dan kita akan mengakhiri ibadah malam ini yang akan dipimpin doa berkat dan doa penutup oleh hambanya Bapak Oko. Dipersilakan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, biarlah kami yang sudah menerima firman-Mu, kami berkata ya kepada firman-Mu. Kami semua dicintai tanpa syarat, diberkati tanpa sebab, dan disayang tanpa batas. Oleh karena itu kami kembali ke tempat masing-masing dengan berkat dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kuasa dalam nama Yesus, membuat kami menjadi imamat rajani. Pulanglah dan alamilah kebaikan Tuhan dalam hidupmu masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang sudah diberkati katakan.